Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kerangka kerja paling penting dalam dunia pendidikan digital, yaitu TPACK. Nah, yang bikin seru, kita juga akan membahas pembaruan terbarunya, yang ya bisa dibilang mengubah cara kita memandang semuanya. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh lihat pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan baru loh. Ini diambil dari makalah TPACK yang asli tahun 2006. Tapi rasanya masih relevan banget sampai sekarang kan? Kita dibanjiri teknologi, gadget, aplikasi. Tapi kok rasanya di lapangan, di kelas, realitasnya seringkali nggak seindah visinya. Kenapa ya? Nah, ini dia agenda kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari awal, dari masalahnya, lalu kita bedah TPACK yang asli, terus kita cari tahu apa yang kurang. Setelah itu kita lihat model terbarunya, dan yang paling penting, kenapa sih ini semua relevan buat kita? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi masalah yang persisten ini sebenarnya bukan soal kekurangan teknologi kan? Bukan itu masalahnya. Masalah utamanya itu kita kekurangan semacam blueprint atau kerangka berpikir yang kuat tentang gimana caranya menggabungkan teknologi itu ke dalam pengajaran secara efektif. Dulu itu, kalau kita lihat penelitian soal teknologi pendidikan, seringnya ya gitu-gitu aja. Isinya studi kasus, ini loh cara keren pakai aplikasi X di kelas saya, atau kumpulan tips dan trik. Bukannya nggak berguna, tapi itu semua kayak potongan puzzle yang acak. Yang benar-benar kita butuhkan adalah gambaran besarnya, teori yang bisa menyatukan semua potongan itu. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Tapi untuk ngerti TPAC, kita harus mundur sedikit ke ide dasar yang jadi fondasinya. Semuanya berawal dari gagasan seorang tokoh bernama Lee Shulman. Nah, ini cara berpikir zaman dulu. Bayangin ada dua kotak terpisah. Kotak pertama isinya konten, apa yang kita ajarkan, materi pelajarannya. Kotak kedua isinya pedagogi, gimana cara kita mengajarkannya. Dulu orang melihat dua hal ini sebagai keahlian yang beda, nggak nyambung. Tentu saja kita tahu sekarang kalau pandangan ini ya kurang pas. Nah, disinilah terobosannya. Schulman bilang, tunggu dulu, ini nggak bisa dipisah. Dia menggabungkan dua kotak itu. Hasilnya, Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Ini bukan cuma tahu materi dan tahu cara ngajar. PCK itu seni untuk membuat sebuah materi pelajaran jadi mudah diajarkan dan dipahami. Ini adalah lompatan besar dalam cara kita berpikir tentang keahlian guru. Tapi, pas teknologi digital mulai booming, kita malah ngulangin kesalahan yang sama. Muncul lingkaran ketiga, teknologi. Dan kita memperlakukannya sebagai kotak terpisah lagi. Dikiranya yang penting guru bisa pakai software, bisa pakai proyektor, udah cukup. Kita lupa nyambunginnya ke konten dan cara ngajar. Disinilah letak kejeniusan Mishra dan Kohler. Mereka datang dan bilang, ketiga lingkaran ini harus menyatu. Mereka mengintegrasikan teknologi ke dalam kerangka PCK tadi. Dan voila, lahirlah TPACK. Idenya adalah ketiga pengetahuan ini, konten, pedagogi, dan teknologi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka harus bekerja bareng. Oke, sekarang diagramnya udah di depan mata. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya ada 7 komponen pengetahuan di dalam model yang kelihatannya simpel ini. Apa aja itu? Gampangnya gini, ada 3 pengetahuan inti, konten, pedagogi, dan teknologi. Ini kayak bahan dasarnya. Terus, ada 4 area di mana bahan-bahan ini mulai bercampur. Ada perpaduan antara pedagogi dan konten, teknologi dan konten, teknologi dan pedagogi. Nah, titik manisnya, pas ketiga-tiganya menyatu dengan sempurna di tengah, itulah yang kita sebut TPACK. Disitulah keajaibannya terjadi. Sampai sini kelihatannya udah lengkap ya. Tapi ternyata ada satu bagian di model yang asli yang selalu bikin orang bertanya-tanya. Coba perhatikan deh, ada garis putus-putus yang melingkari semuanya. Nah, si garis putus-putus misterius inilah yang jadi fokus kita selanjutnya. Garis putus-putus itu diberi label konteks. Tapi, apa sih artinya konteks itu buat seorang guru? Apakah itu cuma faktor eksternal yang ada di luar kendali kita? Atau jangan-jangan konteks itu adalah bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki seorang guru? Nah, pertanyaan krusial inilah yang coba dijawab oleh pembaruan terbaru. Nah, ini dia momen pencerahannya. Ternyata ada dua hal yang berbeda. Konteks itu adalah hal-hal eksternal yang mempengaruhi kita. Anggap aja kayak cuaca di luar. Kebijakan sekolah, sumber daya yang terbatas, nilai-nilai masyarakat. Kita nggak bisa ngontrol itu. Tapi pengetahuan kontekstual atau XK itu beda.
Ini adalah pengetahuan internal kita tentang cuaca itu. Kita tahu kalau mendung lebih baik bawa payung. Kita paham latar belakang siswa. Kita ngerti cara navigasi birokrasi sekolah. Itu adalah pengetahuan yang bisa kita gunakan. Oke, jadi gimana pemahaman baru ini mengubah modelnya? Di bagian ini kita akan lihat evolusi kerangka TPCAK sampai ke bentuknya yang paling baru. Kita mulai dari sini, model tahun 2009. Lihat kan, garis putus-putus di luar itu dilabeli konteks. Pada masa ini, konteks itu dilihat sebagai sesuatu yang ada di luar sana, yang melingkupi dan mempengaruhi pengetahuan si guru. Lalu, lompat ke tahun 2019. Ada perubahan penting. Labelnya diganti jadi pengetahuan kontekstual XK. Ini bukan sekedar ganti nama loh, fokusnya bergeser. Dari sesuatu yang ada di luar sana, menjadi sesuatu yang ada di dalam sini, di dalam kepala guru. Konteks menjadi sebuah domain pengetahuan. Dan inilah bentuk finalnya di tahun 2025. Kesimpulannya elegan banget. Kita butuh dua-duanya. Ada konteks eksternal yang nyata-nyata mempengaruhi kita. Dan konteks eksternal itulah yang membentuk pengetahuan kontekstual internal yang kita miliki. Keduanya saling berhubungan dan sama-sama penting. Oke, kita udah lihat teorinya. Mungkin ada yang mikir, terus kenapa? Apa pentingnya buat saya di kelas? Nah, di bagian terakhir ini kita akan jawab pertanyaan itu. Kita akan bawa semua ini dari teori abstrak ke praktek nyata di kelas. Biar nggak abstrak, kita bisa pakai model dari Bronfenbrenner ini untuk membedah konteks. Bayangin aja kayak lapisan bawang. Lapisan paling dalam itu mikrosistem, yaitu kelas kita sendiri. Lapisan berikutnya ada mesosistem, hubungan antara sekolah dan rumah. Terus ada eksosistem, kebijakan sekolah atau komunitas sekitar. Sampai lapisan terluar, makrosistem, yaitu budaya dan kebijakan pendidikan nasional. Semua lapisan ini, sadar atau enggak, mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil. Jadi intinya apa? Intinya adalah menjadi guru ahli itu bukan cuma soal punya banyak pengetahuan di kepala. Bukan soal seberapa banyak teori yang kita hafal. Keahlian sejati itu terletak pada kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu di situasi yang spesifik dan seringkali unik. Inilah yang membedakan seorang ahli dari pemula. Kemampuan beradaptasi. Kutipan dari makalah terbaru ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pengetahuan kita sebagai guru itu bukan benda mati yang statis. Bukan sesuatu yang kita dapat, lalu selesai. TPIK itu adalah proses yang hidup, yang dinamis, yang terus-menerus berubah dan beradaptasi seiring dengan perubahan konteks kita. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirkan perjalanan profesional Anda sendiri. Pikirkan tentang kelas Anda, sekolah Anda, komunitas Anda. Bagaimana semua lapisan konteks itu, baik yang terlihat maupun yang tidak, telah membentuk Anda menjadi guru seperti sekarang ini?